Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah Membongkar Kisah Legenda. Kisah kali ini ialah Legenda Raja Sejarah yang berasal dari Semporna, Sabah, Malaysia. Seperti apakah kisah kali ini? Mari sama-sama kita saksikan. Semporna adalah sebuah kota kecil yang terletak di pantai timur Sabah, Malaysia. Kota ini dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang menakjubkan, termasuk beberapa tempat menyelam terbaik di dunia. Selain itu, Semporna juga memiliki sejarah yang kaya dan banyak legenda yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Salah satu legenda terkenal di Semporna adalah legenda Raja Sejarah. Kononnya, Raja Sejarah adalah seorang raja dari sebuah kerajaan laut yang sangat kuat dan dihormati di kawasan tersebut. Namun, pada suatu saat, ia menghilang secara misterius dan tak terdengar kabarnya lagi. Legenda ini menjadi popular kerana masih banyak masyarakat Semporna yang percaya bahawa Raja Sejarah masih hidup dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke dunia. Secara keseluruhan, legenda-legenda di Semporna memberikan nuansa misteri dan keindahan alam yang mempesona di kawasan tersebut. Meskipun beberapa legenda mungkin sulit dipercaya secara ilmiah, tetapi cerita-cerita tersebut tetap memikat dan menjadi bahagian dari warisan budaya Semporna. Legenda Raja Sejarah adalah salah satu cerita rakyat yang terkenal di daerah Semporna, Sabah, Malaysia. Cerita ini bercerita tentang seorang raja yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan merupakan pemimpin dari sebuah kerajaan laut yang kuat dan dihormati di kawasan tersebut. Menurut cerita, Raja Sejarah merupakan sosok yang sangat kuat dan berani. Ia dipercaya dapat mengendalikan ikan-ikan di laut dan memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang ia inginkan. Selain itu, Raja Sejarah juga memiliki senjata yang sangat kuat dan tak tertandingi, sehingga ia dapat mengalahkan siapa saja yang menantangnya. Namun, pada suatu saat, Raja Sejarah menghilang secara misterius dan tak terdengar kabarnya lagi. Beberapa orang percaya bahawa ia meninggal dunia, sementara yang lain mempercayai bahawa ia masih hidup dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali ke dunia. Beberapa versi cerita menyatakan bahawa Raja Sejarah meninggal kerana sebuah kutukan yang diberikan oleh seorang dukun. Kutukan tersebut menyebabkan ia terjebak di dalam gua dan tak dapat keluar. Versi lain menyatakan bahawa Raja Sejarah meninggal dalam pertempuran dengan bangsa lain yang mencuba menyerang kerajaannya. Meskipun begitu, ada pula yang percaya bahawa Raja Sejarah masih hidup dan tinggal di dalam gua yang tersembunyi di laut. Kononnya, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang dapat menemukan gua tersebut. Hingga kini, cerita Raja Sejarah masih menjadi salah satu legenda yang popular di Semporna. Meskipun kebenarannya sulit untuk dipastikan, cerita tersebut tetap menjadi bahagian dari warisan budaya Semporna yang kaya dan menarik perhatian banyak orang. Terdapat beberapa versi mengenai pertempuran Raja Sejarah melawan bangsa lain yang berusaha menyerang kerajaannya. Berikut adalah salah satu versi yang menceritakan pertempuran tersebut. Pada suatu hari, Raja Sejarah mendengar kabar bahawa pasukan dari bangsa lain sedang merencanakan untuk menyerang kerajaannya. Pasukan musuh tersebut dipimpin oleh seorang panglima yang sangat berani dan memiliki keahlian dalam perang. Raja Sejarah yang merasa khawatir dan bertanggungjawab terhadap keselamatan rakyatnya, segera mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi ancaman tersebut. Dia memanggil para prajurit dan meminta mereka untuk bersiap-siap menghadapi serangan musuh. Ketika pasukan musuh tiba di dekat kerajaan Raja Sejarah, pasukan Raja Sejarah segera menyerang dengan gagah berani.
Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak saling berhadapan dan saling serang dengan senjata mereka. Panglima musuh yang sangat hebat dalam perang, berhasil memimpin pasukannya dengan baik, dan bahkan berhasil merebut beberapa wilayah kerajaan Raja Sejarak. Namun, pasukan Raja Sejarak tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang dan akhirnya berhasil merebut kembali wilayah yang telah direbut oleh musuh. Setelah beberapa jam pertempuran, pasukan musuh akhirnya mundur dan melarikan diri dari medan perang. Pasukan Raja Sejarak berhasil mempertahankan kerajaannya dan mengusir musuh dari wilayah mereka. Raja Sejarak kemudian memberikan penghargaan kepada para prajurit yang telah berjuang dengan gagah berani dan berhasil mengusir musuh. Sejak saat itu, Raja Sejarak dianggap sebagai seorang pahlawan yang telah berhasil melindungi kerajaannya dari ancaman musuh. Dia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan kuat dalam memimpin kerajaannya. Cerita tentang pertempuran melawan bangsa lain ini diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dikenang hingga kini. Versi lain dari cerita Raja Sejarak juga mencakup kisah tentang kutukan yang diberikan oleh seorang dukun kepada Raja Sejarak. Kisah ini mengisahkan tentang bagaimana Raja Sejarak memperoleh kekuasaan dan kemakmurannya, tetapi kemudian dihantui oleh kutukan yang diberikan oleh seorang dukun. Menurut cerita, Raja Sejarak dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Dia memimpin kerajaannya dengan keadilan dan kebijaksanaan, dan rakyatnya hidup dalam damai dan kemakmuran. Namun, Raja Sejarak juga dikenal sebagai seorang raja yang ambisius dan berkuasa. Pada suatu hari, Raja Sejarak mengunjungi seorang dukun untuk meminta nasihat. Dukun tersebut memberitahunya bahawa dia akan menjadi raja yang kuat dan berjaya, tetapi pada akhirnya akan dihantui oleh kutukan yang sangat kuat. Raja Sejarak tidak mempercayai kutukan tersebut dan melanjutkan kepemimpinannya, seperti biasa. Namun, suatu hari, Raja Sejarak memutuskan untuk memerintahkan pembangunan istana megah di tengah kota. Pembangunan ini membutuhkan banyak sumber daya, tenaga kerja, dan dana yang besar. Raja Sejarak memaksa rakyatnya untuk membantu pembangunan istana tersebut, bahkan sampai mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri. Saat pembangunan istana hampir selesai, seorang dukun datang menemui Raja Sejarak. Dukun tersebut mengingatkan Raja Sejarak tentang kutukan yang pernah diajukan sebelumnya. Namun, Raja Sejarak masih tidak mempercayai kutukan tersebut dan menolak untuk mendengarkan dukun. Ketika istana akhirnya selesai dibangun, Raja Sejarak mengundang seluruh rakyatnya untuk merayakan pembukaannya. Namun, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit dan istana tersebut runtuh dengan sendirinya. Banyak orang terbunuh dalam kejadian tersebut, termasuk Raja Sejarak sendiri. Menurut cerita, kejadian ini terjadi kerana kutukan yang diberikan oleh dukun pada Raja Sejarak. Kutukan tersebut meminta agar Raja Sejarak mengingat bahawa kekuasaannya tidaklah abadi dan dia tidak boleh mempergunakan rakyatnya semena-mena. Kutukan tersebut juga mengingatkan bahawa ketika seseorang memperoleh kekuasaan dan kemakmuran, dia haruslah berperilaku dengan baik dan bijaksana agar tidak terkena kutukan yang mengerikan seperti yang dialami oleh Raja Sejarak. Versi lain dari legenda Raja Sejarak mencakup kisah tentang pencarian Tanah Jauh, sebuah tempat yang dipercayai memiliki kekayaan dan kekuatan yang tak terbatas. Menurut cerita, Raja Sejarak sangat terobsesi untuk menemukan Tanah Jauh dan memperoleh kekayaan dan kekuatan yang dijanjikan oleh legenda tersebut. Raja Sejarak mengumpulkan pasukan besar dan menempatkan orang-orang terbaiknya di depan. Mereka berangkat dari kerajaannya dan melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya melintasi padang pasir dan pegunungan yang tinggi. Mereka menghadapi rintangan dan bahaya, tetapi Raja Sejarak tidak menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan mereka.
Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, pasukan Raja Sejarah akhirnya tiba di tanah jauh. Mereka menemukan tanah yang subur dengan pemandangan yang indah, tetapi mereka juga menemukan bahawa kekayaan dan kekuatan yang dijanjikan oleh legenda tersebut tidak terlihat. Raja Sejarah merasa sangat kecewa dan marah kerana ia telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencari tanah jauh tersebut. Dia mulai merasa bersalah kerana telah mengorbankan banyak nyawa dan kebahagiaan rakyatnya demi obsesinya untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Akhirnya, Raja Sejarah memutuskan untuk kembali ke kerajaannya dan memperbaiki kesalahannya. Dia meminta maaf kepada rakyatnya atas semua kesalahan dan kelalaian yang telah dia lakukan selama ini. Dia juga berjanji untuk memimpin kerajaannya dengan bijaksana dan adil, serta mengabdikan dirinya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Kisah tentang pencarian tanah jauh mengajarkan bahawa kekayaan dan kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Raja Sejarah belajar dari kesalahannya dan mengubah cara berfikirnya, sehingga menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan adil bagi rakyatnya. Legenda ini menjadi peringatan bahawa obsesi terhadap kekayaan dan kekuasaan bisa menghalangi kita untuk melihat kebahagiaan dan keberhasilan sejati dalam kehidupan. Legenda Raja Sejarah juga mencakup kisah tentang keajaiban yang dilakukan oleh sang raja. Menurut cerita, Raja Sejarah memiliki kekuatan magis yang luar biasa, dan ia mampu memerintahkan ikan-ikan di laut untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Pada suatu hari, Raja Sejarah menghadapi masalah besar kerana suplai makanan di kerajaannya menipis. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kekuatannya untuk meminta bantuan kepada ikan-ikan di laut. Raja Sejarah memerintahkan ikan-ikan untuk bergerak ke arah pantai dan menawarkan diri mereka sebagai sumber makanan bagi rakyat kerajaannya. Dalam waktu singkat, ikan-ikan di laut benar-benar mendekati pantai dan mulai melompat ke darat satu persatu. Rakyat kerajaan dengan cepat menangkap ikan-ikan tersebut dan memanfaatkannya sebagai makanan. Keajaiban ini membuat Raja Sejarah semakin populer di antara rakyatnya, dan dia dihormati sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berkuasa. Dia menggunakan kekuatannya untuk memimpin rakyatnya dengan bijaksana dan memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja Sejarah mulai merasa terlalu tergantung pada kekuatannya dan lupa bahawa kekuatannya berasal dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya, Raja Sejarah kehilangan kekuatannya dan keajaibannya. Dia merasa sangat malu dan menyesal atas kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Kisah ini mengajarkan bahawa kekuasaan dan keajaiban tidak selalu menjadi sumber kebahagiaan dan keberhasilan. Kekuatan dan keajaiban yang dimiliki manusia berasal dari Yang Maha Kuasa, dan kita harus selalu menghormati dan bersyukur atas karunia-Nya. Legenda Raja Sejarah juga menjadi pengingat bahawa kekuatan dan keajaiban sejati berasal dari kesederhanaan, kerendahan hati, dan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana dan adil.